Selamat datang sahabat-sahabat penggemar catur di channel Wong Catur. Kali ini kami akan membawakan video sangat menarik tentang kekalahan sang juara dunia Magnus Carlsen. Jeffrey Xiong adalah juara Title Cup 2024 dan pada prosesnya mengalahkan juara dunia Magnus Carlsen. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita ke partai yang sangat menarik ini. Jeffrey Xiong memegang buah putih dan Magnus Carlsen memegang bidak hitam. Jeffrey memulai dengan pion D4 yang dibalas Magnus dengan kuda ke F6. Selanjutnya, Jeffrey Xiong memainkan pion ke C4 lalu dijawab dengan pion ke G6. Kuda ke C3 lalu dijawab gajah ke G7. Jeffrey Xiong mengaktifkan pion lagi yang dinaikkan juga ke E4, lalu Magnus menjawab pion ke D6. Di sini terjadi pembukaan King Indian Defense variasi normal. Kemudian Jeffrey Xiong memainkan gajah ke E2 dan Magnus melakukan rokade pendek atau rokade sayap raja. Jeffrey Xiong mengeluarkan gajah gelap ke E3. Kita melihat penumbukan gajah oleh Jeffrey Xiong. Magnus Carlsen lalu meletakkan kuda ke C6. Lalu Jeffrey Xiong mendorong pion D untuk mengancam kuda. Magnus lalu memindahkan kuda ke E5 untuk menghindari ancaman tadi. Lagi-lagi Jeffrey Xiong mengancam dengan pion ke F4. Magnus Carlsen lalu memundurkannya ke D7. Di titik ini terlihat sekilas buah-buah Jeffrey Xiong memang lebih aktif dan mengancam. Sebelum kita ke partai aslinya, ternyata komputer merekomendasikan kuda ke G4. Mari kita analisa. Jika dipukul oleh gajah, maka akan disambut oleh kuda dan kuda mengancam gajah gelap milik Jeffrey Xiong. Lalu gajah menghindar ke D4, kemudian hitam memukul dengan gajah dan gajah dipukul dengan menteri. Mari kita kembali ke langkah sebenarnya di pertandingan. Magnus Carlsen memundurkan kuda ke D7 dan Jeffrey Xiong menjawab dengan kuda ke F3. Ini tentu terlihat sebagai persiapan rokade sayap raja. Lagi-lagi di sini terlihat perwira-perwira putih lebih aktif karena gajah terang yang dimiliki oleh hitam masih tertutup pergerakannya. Magnus Carlsen mendorong pion ke E6 dan disambut oleh Jeffrey Xiong dengan memukulnya. Magnus memukul kembali pion. Jeffrey Xiong lalu mendorong kuda ke G5 untuk mengancam pion. Magnus menjawabnya dengan menteri ke E7 sebagai langkah pengamanan. Rokade sayap raja dilakukan oleh Jeffrey Xiong dan Magnus Carlsen mendorong pion ke B6. Ini seperti membuka jalan bagi gajah terang ke B7 atau A6. Tapi Jeffrey Xiong berusaha lebih dulu menguasai diagonal dengan mendorong gajah ke F3 dan dijawab dengan benteng ke B8 untuk menghindari ancaman tersebut. Menteri Jeffrey Xiong didorong ke C2 dan Magnus berusaha mengambil diagonal dengan gajah ke B7. Jeffrey Xiong menggeser benteng A ke E1 mensupport gajah atau secara tidak langsung memberi penekanan kepada menteri yang ada di B7. Untuk beberapa langkah ke depan, positioning ini bisa sangat berarti. Magnus Carlsen mendorong pion ke A5 dan dijawab Jeffrey Xiong dengan menggeser raja ke H1 sebagai langkah pengamanan tentunya. Mari kita analisa lagi. Ternyata rekomendasi dari komputer untuk putih adalah mendorong pion ke F5. Dengan kondisi seperti ini, pion G memukulnya dan disambut pula oleh pion. Ini tentu berdampak memberi ancaman kepada menteri dari benteng E1. Oke, kita kembali ke langkah aslinya. Jeffrey Xiong memainkan raja ke H1 dan dibalas Magnus dengan kuda ke C5. Gajah Jeffrey Xiong langsung memukulnya dan disambut oleh pion yang ada di B6. Jeffrey Xiong lalu mendorong pion ke F5. Terlihat sekali bangunan serangan Jeffrey Xiong sangat menarik. Magnus Carlsen lalu menjawab dengan mendorong pion ke E5. Jeffrey Xiong pun mendorong kuda ke E6 untuk memberi ancaman pada benteng. Magnus Carlsen menaikkan benteng satu langkah ke F7. Dan Jeffrey Xiong memainkan pion ke G4 dengan kemungkinan bentengnya nanti bisa ditempatkan di G1. Setelah Magnus menjalankan pion G memukul pion, disambut dengan pion yang ada di E4. Magnus lalu memilih menukar gajah dan skak. Kemudian disambut Jeffrey Xiong dengan memukul menggunakan benteng F tentunya.
Magnus Carlsen kemudian memukul pion G4 dengan kuda. Jeffrey Xiong pun langsung menggeser benteng E ke G1. Ini tentu mengancam kuda dan membuat jalur lurus ke arah raja. Sebuah kombinasi langkah yang luar biasa. Magnus Carlsen lalu mengirim menteri ke H4 untuk melindungi kuda. Mari kita analisa sejenak. Jika kuda menghindar ke F6, maka jelas gajah di G7 sangat terancam. Apalagi setelah nantinya benteng dan menteri ditumpuk di jalur G. Mari kita kembali ke partai aslinya. Jeffrey Xiong lalu meluncurkan menteri ke G2. Respon Magnus Carlsen adalah mendorong pion ke H5 tentu saja untuk menambah perlindungan kepada kuda. Mari kita jeda sejenak dengan rekomendasi dari komputer. Ternyata langkah rekomendasi adalah mendorong pion ke E4. Jika pion itu dipukul oleh kuda, maka Magnus bisa mengancam menteri dengan memukul pion di B2 dengan menggunakan benteng. Langkah rekomendasi dari komputer ternyata sangat kuat ya. Mari kita kembali ke pertandingan aslinya. Setelah pion ke H5, Jeffrey Xiong menjawabnya dengan kuda ke E4 dan kuda hitam memukul pion di H2. Jeffrey Xiong menjawab dengan benteng ke H3 dengan ancaman serius ke Raja Hitam nantinya. Magnus Carlsen lalu menggeser menteri ke G4, lalu kuda pun dipukul oleh benteng. Permainan masih berlanjut, walau Jeffrey Xiong terlihat unggul dan sangat nyaman. Magnus Carlsen lalu memukul pion F5 dengan benteng. Di posisi seperti ini, menteri memukul menteri dan dijawab oleh Magnus Carlsen dengan pion pukul menteri. Jeffrey Xiong memukul pion dengan benteng, dan tentu saja sang juara dunia dalam posisi sangat terdesak. Magnus Carlsen memperlambat tempo dengan melakukan skak menggunakan benteng ke F1. Jeffrey Xiong memindahkan raja ke G2 tentu saja sambil mengancam benteng. Seperti yang kalian duga, Magnus Carlsen memundurkan benteng ke F7 sebagai langkah perlindungan. Selanjutnya, Jeffrey Xiong mendorong kuda ke F6 dan Magnus Carlsen menyerah. Jika kita analisa tentu sangat mudah. Andai kuda dipukul dengan benteng, maka akan skakmat dengan benteng ke G7. Benar-benar luar biasa ya teman-teman. Jeffrey Xiong memukul sang juara dunia Magnus Carlsen dan akhirnya menjadi juara di Title Cup 2024. Demikian ulasan pertandingan dari kami. Semoga teman-teman semua terhibur dengan video ini. Terima kasih telah mengikuti sampai akhir. Mohon maaf atas kesalahan kata dan sampai jumpa di video-video berikutnya. Salam Wong Catur.